Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dila Arfiani dengan NIM 316023000020. Kali ini saya akan membuat tugas pada ujian akhir semester pada mata kuliah Analisis Perancangan Sistem Informasi yang diambil oleh Bapak Prof. Deva Fernandi, STMT. Saya dari kelompok 4, mahasiswa program studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kali ini saya akan membuat database dengan 3 tabel yang dimana berisi dengan 5 kolom setiap tabelnya. Dan di sini saya akan membuat database menggunakan software XMPP. Yang pertama kita buka softwarenya XMPP. Lalu kita apache sama MySQL-nya di start semua sampai dengan muncul apache sama MySQL berwarna, dan lalu diklik MySQL ini, klik admin. Nah, di sini kita langsung terhubung di PHP admin. Pertama, kalau mau buat database baru klik new di sini, database-nya mau di sini terserah. Saya akan buat database tentang cafe, yaitu Cafe Sades, yang dimana Cafe Sades ini yaitu dari inisial anggota kelompok kami. Nah, untuk Cafe Sades sendiri yaitu berisi pada tabelnya yaitu ada admin, customer, dan karyawan. Itu pasti. Lalu ada menu. Nah, saya pilih admin. Terus untuk number of column-nya yaitu 5. Lalu di create. Nah, di sini ada 5. Terus di sini admin itu pakainya ID admin. ID admin itu tertulis jangan pakainya underscore, yaitu jangan pakai spasi karena nanti pasti error. Terus ID adminnya yaitu admin di sini itu username, lalu menggunakan ID password, nama admin, di sini nama admin atau admin itu berguna buat mengelola web atau database yang ntar ada webnya, untuk cafe, untuk membuat database. Nah, untuk ID admin ini dipilih varchar di enter. Saya jelaskan perbedaan antara varchar textdate itu ada caranya. Varchar pilih varchar semua ini. Varchar nomor telepon juga varchar. Nah, ini value-nya berisi berapa karakter. Biasanya ID admin saya isi 10 karakter, yaitu beberapa huruf. Ntar username-nya ini DC20, maaf, username ini DC20. Lalu password di sini. Biasanya password itu terdiri 12, yaitu 12 yang isinya 15. Nama admin itu biasanya nama orang. Kalau panjang biasanya 30. Nomor telepon itu biasanya 12 atau sampai 13. Nah, di 15 ini di sini karakternya ya. Nah, untuk itu langsung klik save. Nah, di sini itu terdiri admin udah masuk ya, admin udah masuk. Terus di database cafe ini ada tabel admin. Terdiri dari kolomnya yaitu ID admin, username, password, nama admin, nomor telepon. Nah, di sini kalau mau buat tabel baru klik new. Lalu setelah itu ada 4 kolom ya. 4 kolom ini
diisi dulu kayak customer, lalu ditambah dengan satu, yaitu satu kolom, ntar jadinya 5 kolom, lalu klik go. Nah di sini customer itu terdiri dari nama pelanggan, terdiri dari menu pesan, ID atau nomor pelanggan, di ID pelanggan itu atau nomor pelanggan gitu, terus diisi menu-menu pesanan yang akan dipesan. Untuk pesanan tanggalnya, oke. Lalu di sini pakai nama pemesan, nama atau nama customernya, nama pelanggan. Nah, di sini ada data transaksi juga. Di data transaksi, terus di sini ada ID pelanggan, pakainya tab in, lalu indeksnya klik primary, terus ntar otomatis ya kalau nggak bisa diganti atau diedit. Untuk Carver atau ini tuh sebenarnya bisa diedit atau diganti seperti itu. Di Anom ntar ada jelaskan juga apa perbedaan karyawan, apa perbedaan Anom ini dibuat. Terus saya pilih Carver, sebenarnya pilih Anom itu bisa, tapi ntar saya jelaskan di data karyawan saja. Untuk tanggal pesanan itu pilih date. Lalu untuk nama pilih pelanggan itu Carver. Untuk data transaksinya itu dipilih Carver yang di sini, yaitu yang ini sama data, ini nggak usah. Untuk likes value-nya ini untuk menu pesanan ini biasanya 100. Siapa tahu untuk pesan banyak nama pelanggan ini 30. Untuk data transaksi sendiri itu 30. Lalu klik save. Oke. Untuk data customer udah. Nah, untuk data cafe ini, lalu kita mau buat tabel yang terbaru, yaitu tabel karyawan. Nah di sini klik karyawan. Karyawan ini sudah ada 1 ini dan ada 4 kolom, tambah 1 karena setiap tabelnya diisi 5. Lalu klik go. Nah untuk ID karyawannya untuk ID karyawan untuk diisi jabatan karyawannya. Nomor telepon, atau bisa diisi nomor HP dan diisi alamat, dan ID karyawan. Kalau kalian pasti ada nomor, terus atau
biasanya tuh ada nomor karyawan, seperti di kafe-kafe itu pasti ada nomor karyawannya. Terus untuk nama karyawan ini diisi pakai Carvar, yang jabatannya diisi dengan Enum. Nah, ini perbedaannya, ntar Enum, nomor telepon ini saya isi Carvar, alamat saya isi Carvar juga. Untuk ID karyawan itu saya kasih 10, nama karyawan kasih 30, untuk nomor telepon kasih 15, untuk alamatnya di 100 karena lumayan panjang ya. 50 saja. Nah, ini untuk Enum ini terdiri dari, untuk edit Enum itu jabatannya apa di sini. Misal di itu ada chef, itu berarti yang memasak. Terus waiters, terus admin, terus kasir. Kalau mau menambah ini bisa. Nah, ini di admin. Kalau ada yang salah bisa dihapus juga. Untuk misal kasir dihapus, dibuat menambah jadi ini. Manajer, lalu klik go. Nah, di sini lalu klik save. Oke, di sini udah kelihatan 3 tabel, yaitu admin, customer, sama karyawan. Nah, untuk di cafe tersendiri jadi 3 tabel, yaitu sama database cafe. Kalau mau nambah juga bisa. Klik new, ntar menu-menunya apa aja seperti itu. Nah, kalau di sini perintahnya 3 tabel, yaitu sesuai dengan UAS, yaitu 3 tabel yang berisi 5 kolom. Nah, kalau mau mengisi kolomnya itu cek customer nih. Nah, klik customer, lalu insert, lalu kalau mau bahasa Indonesia itu tambahkan ya. Nah, di sini tadi ID pelanggan itu nggak bisa diisi ya, otomatis. Nah, diisi juga ntar salah. Jadi kita bisa diisi karena udah prima rekai, ntar otomatis diisi 1, 2, 3, ntar. Nah, misal mau pesan nasi goreng. Nah, di sini disebut terus kopi, terus cemilan, itu kayak gitu. Terus tanggal pesanannya. Terus untuk tanggal pesanannya itu otomatis kalau tadi diisi, jadi manual itu nggak berbeda dengan date ini. Kalau date di otomatis kita memilih berapa, tanggal berapa, ini tanggal 15. Nah, ini otomatis. Kalau Carvar itu pasti ntar manual. Kayak gini, menulis menu, terus nama pelanggan, terus kayak pakai salwa, data transaksinya ini RP ya. Nah, 110. Nah, kira-kira 10.000, 110. Lalu ini kan pelanggan, jadi pelanggan kedua nih. Misal pesannya cake sama kopi. Misal kayak pesan pertama itu ada cake, yang kedua itu kopi, seperti itu, biar enak bacanya. Terus yang ketiga sama kentang goreng. Nah, untuk date-nya ini semua mungkin datangnya bareng nih. Terus namanya, untuk data transaksinya itu 50.000. Lalu klik go. Nah, untuk go-nya sendiri berbeda karena cuma nginput 1 aja, jadi go-nya 2. Kalau cuma mau data 1 atau mau menambah, nah mau menambah
data customer lagi bisa. Ini continue, insert, bisa ditambah atau dikurangi juga. Jadi kalau mau cuma datang 3 atau 5 ini bisa ditambah seperti itu. Misal data 2 seperti itu. Nah, ini lalu klik go. Go-nya yang itu ya. Nah, di sini udah ada kayak data-data codingannya seperti itu. Nah, kalau mau melihat beberapa kolom ini juga ada di tabel customer. Nah, dari kolom itu ID pelanggan, pesanannya apa, tanggal berapa, namanya siapa, dan transaksinya kapan, dan ID pelanggannya itu otomatis ya. Nah, pelanggannya itu pelanggan pertama dan pelanggan kedua. Ntar beberapa yang datang bisa didetek entar hari selanjutnya itu kapan. Kalau mau dihapus juga bisa. Jadinya ntar ngulang lagi juga mau edit. Misal ada salah pesanan gitu, salah pesanan itu nasi goreng seperti itu. Kalau mau bisa ngedit juga bisa nasi goreng atau cake seperti itu. Kalau misal nggak jadi pesan seperti itu, lalu kita klik go. Nah, nasi goreng sama kopi aja kayaknya kan nggak jadi. Nah, itu juga 5 kolom. Nah, kalau untuk karyawan juga sama kayak memesan, jadi kayak menambah customernya itu insert juga. Nah, di sini itu ada perbedaan di enum dan ID karyawan nih. Saya isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nama karyawan itu semisal 6. Admin, untuk nomor teleponnya 08. Nah, alamatnya Semarang. Nah, ini perbedaan admin kita semisal memilih otomatis, ya udah diedit dulu. Jadi kalau langsung otomatis nggak kayak Carver tadi. Ini pilih admin. Nah, juga kalau mau menambah karyawan lagi, bukan kayak menambah data karyawan itu, misal siapa ya? Farel. Nah, terus ID karyawannya itu misal 2. Ini 2, 4, 3. Nah, nama karyawan Farel, ID karyawannya itu nomor. Terus enumnya ini misal manajer, terus nomor teleponnya misal nomor kelewatan alamatnya Semarang. Nah, kalau mau cuma 1 aja itu udah dihapus di sini. Kita go, udah ada karyawan cuma 1. Itu kan yang ke input gitu. Terus kalau misal nambah ditambah 2, tadi itu kan sudah sesuai perintah, ini namanya karyawan kayak Farel tadi. Terus klik go. Nah, di sini itu ID karyawan, jabatan, nomor telepon, alamat tuh nggak bisa diedit. Seperti halnya admin, ntar admin juga nggak bisa diedit. Nah, ini kalau mau nambah database, admin ini tadi, oh ya, untuk yang tadi ID karyawan itu saya lupa untuk lalu masuk ke webnya. Sisi nama adminnya tadi 6. Untuk nomor teleponnya itu, nah adminnya mau berapa itu bebas nih. Nah, cuma diisi 1. Lalu klik go. Nah, di sini udah
masuk ya untuk codingannya, datanya terlihat di browse. Nah, untuk ID user passwordnya itu nomor admin, untuk no customer ada ID pelanggan, menu pesanan, tanggal pesanan, dan transaksi. Ya, terus kawan itu juga nih udah tercantum, terdiri dari kolomnya ID karyawan, nama karyawan, jabatan, nomor telepon, alamat kalau menyimpan database ini. Untuk klik cafe sades ya kalau cuma di tabel, lalu kita ekspor atau ke simpul cuma tabelnya, lalu klik cafe sades dulu, lalu klik ekspor untuk menyimpan di browse, klik custom. Nah, ini di sini udah ke select all semuanya, udah semua, lalu klik export. Nah, di sini udah kesimpan ya. Nah, coba lihat di download, pasti ada nih di kita simpan di sini. Terus cafe sades di sini ada. Ini untuk webnya sebenarnya udah kami buat. Untuk webnya itu seperti ini. Untuk tampilannya seperti ini untuk cafe sades, yaitu ada makanan, minuman, snack, tentang informasi untuk cafe dari kelompok kami, seperti itu. Tentang kami sendiri tadi dari anggota-anggota. Untuk stakeholdernya, untuk kontak ya juga kita udah buat. Untuk webnya, untuk database-nya kita udah buat tadi. Untuk cafe sades ini kalau mau mengedit lagi kita simpan, itu caranya mengekspor. Nah, ini sudah untuk masalah pembuatan database ya, dan tadi udah ada tampilan pembuatan web. Nah, cafe kita informasikan ke informasi perusahaan. Cafe kita itu cafe sades ini yang diambil dari singkatan, yaitu nama depan anggota kelompok kami. Itu saja yang pembuatan tutorial database dari saya, Dila Arfiani. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.